warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan gue Doni Mars di kanal YouTube pribadi gue. Dan ini untuk pertama kalinya gue nyobain podcast. Jadi ini episode ngetes, tapi bukan berarti nantinya tidak berdaging, tapi juga bertulang dan berkuah. Amin. Mudah-mudahan Ceritanya ya. kita bikin konten tentang sop ya. Tentang sop, ya tentang sup. Nah ya, sop ayam. Oke, kali ini bersama gue udah hadir teman lama ya, sobat lama yang kita pertama ketemu kapan, Say? SMP 93. Wow, 2003 ya? 93 dong. Gue padahal udah soal muda-mudain, lu malah ngejatuhin 93, kelihatan Iya. banget tuanya ya, nggak apa-apa. Jadi dari SMP kita kenal, kemudian kita satu SMA ya? Satu SMA. Satu SMA, kenalin dulu dong. Oke, hey, selamat malam semuanya. Iya. Para Ya, penonton aja. Para penonton fans Yang nonton aja. Hayah fans. YouTube dari Ya. Om Doni. Perkenalkan, nama saya Rana. Saya sahabat Om Doni. Perkenalan macam apa itu? Ya, jadi Om Rana ya. Om Rana ini sekarang sibuk di mana Om? Dinas? Alhamdulillah dinasnya masih di tempat yang pertama saya masuk, yaitu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kemarin saya berdinas di Rutan kelas 1 Tangerang, sekarang berdinas di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Balai Permasyarakatan. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ke sana tuh karena itu menarik juga ya. Oke, siap. Jadi Om Rana ini emang teman gue dari SMP, SMA, kita sama-sama aktif di Pramuka ya. Iya, betul. Oke, ini yang ngejebrusin saya ke organisasi. Iya, Orang iya, pertama iya, yang iya. ngejebrusin saya, ngedorong saya ke organisasi, yaitu Pramuka. Waktu itu Bantara ya, penegak Bantara. Kalau nggak karena beliau, saya mungkin nggak paham tentang dunia organisasi ya. Ya. Kemudian, Ya sebenarnya nggak lah ngejerumusin, belibet kotor semua nih. nggak ngejerumusin juga sih. Karena kebetulan juga kita senang diskusi, senang dan lain sebagainya gitu. Artinya kalau ada wadah kan kayaknya lebih enak gitu dibandingkan tidak ada wadah gitu. Jadi akhirnya saya perkenalkan sama organisasi Pramuka dan Nyemplung, langsung terpilih loh jadi juru adat. Apa? Oh iya benar, Iya. juru adat. Iya. Juru adat di Ambalan Abu Nasar Abu Nasar dan dan SK SK Trimurti Trimurti. untuk perempuannya ya, akhwatnya. Oke. Nah, kemudian pasca SMA kita misah ya. Misal Saya ke Bandung, jurusan Bandung, busnya. Beliau ini jurusan Jogja. 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 Kuliah di mana dulu? Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Fakultas Ekonomi Manajemen. Fakultas Ekonomi, bukan hukum ya? Bukan. Sebentar. Ente belajar hukum di mana nih? S1 hukumnya? Ya, oh, panjang ceritanya. Ya enggak maksudnya langsung di mana aja. Oh, iya. Ini durasinya terbatas. Siap. Kebetulan setelah lulus dan berkecimpung di Kemenkumham tadi? Kemenkumham tadi di dunia kerja. Kemenkumham yang Iya. benar ya. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke. Di mana Om? S1 hukumnya? S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. IBLAM itu apa? IBLAM Institute Institute? Business Law of Management. Oh, menarik, ada bisnisnya Iya, juga ada ya, tapi jurusan bisnisnya, hukum. iya, Oke. betul. Itu S1-nya. S1 dan S2. S2-nya di situ juga. Iya, betul. Oh, sudah S2. pasca, berarti sudah pasca. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ini juga santai banget. Terkait. Cuman nggak boleh sama tiduran ya. Ya, bagus juga sih. Itu juga boleh. Jadi terkait mungkin apa namanya? Ini karena menarik karena Om Rana ini kan S1 hukum, S2 hukum, bahkan ada sekolah ekonominya juga ya. Kemudian juga kecebur sekarang di kebetulan aja. Kemenkumham. Kemenkumham tadi. Nah, rada-rada kepo aja sih, pengen tahu ya. Apa namanya terkait tentang dunia kerjanya Om Rana gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi knowledge buat terutama buat saya sih sebenarnya. Ya syukur juga ada manfaat buat yang nonton ya. Misalnya gini Om, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa aja sih di googling. Kan zaman sekarang gampang ya, ada ChatGPT, ada AI, Mbak Google ya. ada Mbak yang- Google iya, ya dan gitu. sebagainya. Apalagi AI ya sekarang kan Iya, gitu. betul, Tinggal betul, tanya aja sebenarnya. Tapi akan lebih apa ya? Lebih enak kalau ngedengar penjelasan langsung Langsung, ya. dari orang yang memang menekuni itu. Jadi kalau ada pertanyaan susulan tuh bisa menjelaskannya secara lebih Betul, enak gitu betul, ya. betul. Ini pertanyaan awam aja sih gitu ya. Siap. Terkait profesi Om tadi kan pernah bilang dinas sempat di Rutan. Iya, betul. Terus sekarang di Balai Pemasyarakatan. Iya. Ya,
atau Bapas. Bapas. Iya. Nah, dulu ada istilah LP, Lembaga Permasyarakatan. Jadi gini Om, apa sih bedanya LP, Bapas, Dan rutan. Dan rutan? Gitu. Nah, apa tuh bedanya? Oke, kalau pertama kita dari akronim dulu ya. Rutan itu kepanjangan dari Rumah Tahanan Negara. Oh, ada negaranya, Iya. kira rumah tahanan doang. Rumah Tahanan Negara. Hmm. Nah, itu secara nomenklaturnya seperti itu. Oke, Rumah oke. Tahanan Negara itu adalah untuk mereka-mereka yang dalam masih proses hukum, belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti tersangka. Bisa Istilahnya. tersangka, bisa terdakwa. Bedanya apa tersangka sama terdakwa? Kalau tersangka itu masih dalam proses penyidikan, kalau terdakwa dalam proses penuntutan. Dari sudah memasuki masa persidangan. Oh, sudah masuk persidangan itu Iya, terdakwa ya. Kalau terdakwa. masih tersangka, Masih penyelidikan. disangka, iya. Berarti bisa dibilang dititipin. Ya, Rutan itu penitipan penitipan ini ya. Oke. pertama gitu. Oke. Nah, rutan kalau secara resminya itu rutan tahanan negara kelas 1. Rumah tahanan negara. Oke. Tapi juga ada rumah tahanan negara cabang. Gitu. Maksudnya yang di daerah kalau cabang? Ada di daerah dan ada di kayak di Polri ada, di Oh, Kejaksaan iya, ada. iya. Nah, mereka Kayak Makobrimob Nah, itu betul. rutan ya? Rumah tahanan negara cabang. Gitu ya. Iya, Oke, good. cabang Terus rutan oke, sip, gitu. sip. Nah, itu. Jadi ketika nanti sudah menjalani proses, kemudian sudah divonis, sudah inkrah, baru biasanya akan dititipkan atau dibina. Pembinaannya akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. LP. Iya. Oke. Tapi juga karena memang Linkin Park LP. Iya, siap. Oke. Tapi karena memang kondisinya kebutuhan rutan itu cukup banyak juga, ada beberapa LP yang berfungsi sebagai rutan juga. Hayah, jadi double dong. Ya, Double fungsi. dalam artian secara nomenklaturnya itu lembaga pemasyarakatan, tapi di dalamnya ada tahanannya juga. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau secara keseluruhan disebutnya namanya penghuninya warga binaan Warga binaan permasyarakatan LP itu ya. Itu. Semuanya baik lapas ataupun rutan. Oh, semuanya disebut Iya. warga binaan. Ya, Gitu. cuma beda status ini titipan, Betul. masih tersangka atau belum ini ya, maksudnya belum inkrah ya. Siap. Yang satu sudah vonis. Sudah vonis. Bisa dibilang sudah vonis. Kalau Bapas tadi apa? Tadi ada istilah Bapas. Bapas itu kepanjangan dari Balai Pemasyarakatan. Beda dengan LP dan rutan. Beda dalam artian kita masih dalam satu naungan Kementerian Hukum dan HAM di bawah Dirjen Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke. Balai Pemasyarakatan itu ada 2 kelas, ada kelas 1, kelas 2. Kemudian juga untuk cakupan fungsinya itu memberikan assessment terkait dengan warga binaan yang akan memperoleh hak integrasinya. Gitu seperti Gua rada ke situ apa gitu. iya. Tapi salah, biarin aja. Iya, siap. Jadi Terus. paling gampangnya gini, kalau ada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang sudah menjalani masa pidananya dan diberikan haknya untuk bisa menjalani pidananya di luar lembaga, dikembalikan ke masyarakat gitu, itu namanya integrasi. Oh, oke. Gitu. Oh, Jadi, ya integrasi itu kan emang penyatuan. Oh, Iya. ya paham sekarang, Pak. Oke. Nah, kemudian Balai Pemasyarakatan hadir, kami PK, pemimpin pemasyarakatan. Kirain peninjauan kembali, bukan PK, bukan PK yang itu ya? Bukan. Oke. Kami ini di bawah Balai Pemasyarakatan ada jabatan fungsional tertentu Oh, ya. yang tugasnya itu ya menjadi asesor, Oh, iya, Pak. kemudian menilai seberapa layak penjamin itu bisa menjadi seorang penjamin dalam membina klien. Nah, Klien ini tahanan maksudnya. Nah, Oke, warga oke. binaan. Warga binaan. Jadi akan ada pembedaan ketika nanti dia menjadi tersangka. Beda kemudian narapidana pada saat dia sudah menjalani pidana. Kemudian nanti pada saat dia setelah menjalani integrasi namanya klien. Oh, oke. Gitu. Diperhalus bahasanya ya. Iya. Oke, Om. Nah, ini gue juga mau bukan hanya itu. Oke, Itu apa? untuk yang Apa? dewasanya, tapi untuk yang anak-anaknya juga kami menjadi pendamping. Oh, untuk yang di bawah umur, anak-anak tersangka-tersangka yang di bawah. berhadapan dengan Oh. hukum atau disebut dengan ABH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasalnya. Begitu. Keren, keren.
meyakinkan ya. Ya meyakinkan karena kan sekolahnya juga di bidang itu. Enggak, Ya, apa kebetulan namanya aja. itu? Apa tuh istilahnya itu? Linier, pendidikan dengan pekerjaan linier. Nah, ini enaknya nih kalau ngobrol sama orang-orang yang udah bisa dibilang expert kan Enggak, enak nih gitu kebetulan kan. aja, kebetulan ya. saya memang dunianya Berkah. seperti itu. Oke, tadi apa istilahnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya, Nah, artinya mereka melanggar secara hukum ya. betul. Di lapas yang khusus anak itu bukan sih di Tangerang tuh ada kan? Ada. Jadi itu muara dari sebenarnya gini, ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, bukan kejahatan ya, bahasanya ya, pelanggaran dulu ya, melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan ya, atau pelanggaran pidana. pidana. Nah, kebetulan si pelaku tersebut di bawah usia 18 tahun. Nah, secara pasal itu disebut dengan anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Nah, peran kami hadir untuk mendampingi di dalam dan di luar persidangan. Pendampingan. Nah, kemudian lalu apa sih ini nggak harus muaranya ke LPKA. Banyak sekarang pendekatannya adalah pendekatan restoratif justice gitu. Which mean restoratif tidak harus semua pelanggaran itu harus berubah gitu ya, pasti ya. Kehilangan atau hukuman atau penal ya gitu. Malah dalam asas undang-undang SPPA itu ada namanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu pemidana penjara adalah sarana alternatif terakhir sebagai bentuk penghukuman terhadap anak yang berkonflik atau berhadapan. Jadi lebih ditekankan ke pembinaannya ya. Bisa pembinaan, ada bisa. Tapi sorry gue potong ya. Sorry gue potong dulu ya. Mumpung masih ngomongin tentang ini. Masalahnya, sorry to say ya, banyak kasus-kasus sekarang itu pelakunya di bawah umur, yang kata Om tadi di bawah 18 tahun, itu emang keterlaluan loh. Ininya apa namanya? Mohon maaf saya pakai istilah kejahatan ya, walaupun tadi bilang pelanggaran ya. Ya tindak pidananya itu parah. Bacok orang, ini orang bahkan sampai meninggal segala macam dan dia pun mengakui gitu kan, saksi ada. Terus kalau misalkan banyak tuh netizen atau ya katakanlah kebanyakan warga negara juga merasa ini udah keterlaluan dah, pokoknya harus dihukum seberat-beratnya. Jangan lihat umurnya, ini jangan dilihat anak-anaknya. Tapi emang parah sih tindak pidananya kan, gitu, menghilangkan nyawa orang lain. Nah itu menurut Om gimana sih itu? Kalau ini gambaran saya pribadi ya, setelah menjalani dan menekuni sebenarnya ini dalam konteksnya anak ketika dia melakukan pelanggaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi dia sampai terjadinya tindak pidana tersebut terjadi. Itu satu contoh. Kenapa sih kok anak itu bisa sedemikian brutal ya, betul. Oh ternyata iya ada peran yang terlupakan di situ. Iya, entahkah itu pengawasan dari keluarga, misalnya bisa jadi, tapi tidak menjadi semua ya? Tidak semua. Kemudian juga bisa peran dari masyarakat itu sendiri yang kurang peduli. Nah, sehingga ketika kita bicara kepada penegakan hukum, kita harus bicara dalam konteks yang proporsional. Nah, artinya udah kayak pejabat tuh ngomongnya. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kenapa sih negara hadir memberikan kami para pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak ini, karena melihat bahwa sebenarnya di tangan anak-anak inilah bangsa ini akan dititipkan. Ya kalau dititipkannya ke kayak yang mereka mah dulu lah, males banget. Makanya dalam memandang satu tindak pidana atau pelanggaran masih banyak anak soleh yang lain loh, maksudnya ngapain ngebelain satu anak kriminal gitu maksudnya. Belum tentu. Stigmatisasi itu kita harus disingkirkan gitu. Apalagi sekarang eranya adalah era pemasyarakatan. Era pemasyarakatan adalah bagaimana menumbuh kembangkan kembali jiwa-jiwa kembali ke masyarakat itu sendiri. Secara sederhananya seperti itu. Kalau letterlux dan sebagainya nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini. Oh baru ya? Ada undang-undang baru tentang pemasyarakatan yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 95. Lama itu gue juga belum lahir, gila. Enggak, 95 bos. Iya, lu sih kebocorin kita 93 SMP. Ya terus. Nah, singkat ceritanya gini. Kenapa sih negara harus hadir? Karena memang setiap anak punya potensi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Dan bangsa ini butuh anak-anak yang punya visi ke depan yang maju. Nah, artinya ketika pelanggaran terjadi itu kita harus melihat secara proporsional. Apakah masih bisa untuk kita perbaiki? Nah,
kalau memang itu terjadi terhadap lingkungan interaksi sosialnya, maka kita perlu namanya lingkungannya yang direhab. Ya, rehab Bisa sejauh itu ya? Oh bisa, banyak Wow. dan kami pembimbing kemasyarakatan itu terintegrasi juga dengan lintas sektoral. Oh ya pasti Nah, harus di sini gitu dong ya. Ada kita dengan Kemensos, Kementerian Ya. Sosial, kemudian Ya, ada betul. P2 TP2, kemudian juga ada PPA, sehingga Perlindungan anak itu ya. ya perlindungan perempuan dan anak. Anak-anak. Artinya dalam memandang satu perkara itu kita tidak kemudian menjustis bahwa mereka tidak bisa kita perbaiki gitu. Karena kalau kita bicara peluang, ya Selalu mungkin ada. peluang untuk berbuat baik dan peluang angka harapan Iya hidup sih. ketika di anak-anak akan lebih tinggi dibandingkan Iya. untuk orang dewasa ya gitu, walaupun tidak secara ilmiah gitu. Berarti sebentar, SDM di Kemenkumham atau Iya. di wilayah kantor itu Siap. beragam ya, artinya ada psikolog Oh, di ada, situ, ya, ada betul, psikiaternya, betul. ada mungkin juga dokter Ada. medisnya ada. Itu Baru dari sisi itunya ya, belum yang lain-lainnya ya. Berarti Ya. beragam ya. Beragam. Nggak semua artinya semua ini harus jurusan hukum gitu, enggak juga ya. Enggak juga Jadi ya. gini sekalian juga bahwa Kemenkumham itu adalah sebuah lembaga yang memang multi layanan. Ketika kami pada saat saya pribadi sebagai petugas pemasyarakatan, dalam hal ini petugas rutan, itu harus multi skill. Kita harus bisa jadi orang tua Oh iya. untuk Oke. warga binaan, kita harus bisa jadi kakak, jadi teman, jadi sahabat gitu. Yang tidak boleh, kita harus menjadi bagian dari pelaku tindak pidana, itu yang nggak boleh. Itu Iyalah. kata yang harus Dihindari ya. hindari banget gitu. Nah, sebentar, gue mau cari pengalaman juga nih, mumpung keingetan. Ngomong tadi kan Om kan berapa tahun tuh di rutan 12. di apa mana Cijambe ya, mana sih? Rutan Tiga Raksa. Tiga Raksa ya. Rutan Tangerang. Daerah situ ya. Gimana? Kemudian sekarang di back office, di office-nya berarti. Sekarang atau masih di tetap rutan? masih di Bapas. Oh, di Bapas Iya, sekarang. Di Bapas. Di bagian office sekarang. Atau Di masih GFT fungsional. fungsionalnya ya, sekarang di fungsi. Oke. Berarti waktu yang di Tiga Raksa itu, saya kan pernah visit tuh. Iya. Pernah visit ya? Siap, betul. Jadi guys, gue itu pernah waktu tahun berapa ya Om ya? Main gitu ya, berkunjung ke tempat Kantor. kerjanya Om Rana, ke kantor ya. Beliau kan tinggal di sebuah apa namanya pavilion atau apalah gitu ya. Rumah Terus dinas. Rumah dinas lah ya. Kemudian berkantornya ya di situ gitu, di dalam. Jadi saya pernah merasakan itu di penjara guys. Main-main. Main ke sana Iya. ya, artinya berkunjung sebentar gitu kan. Mohon izin saya mumpung Tapi masih ingat. Nah, mumpung ingat ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan sebenarnya rutan atau lapas itu bisa menjadi satu destinasi destinasi apa tuh? destinasi Wisata? wisata religi loh. Serius? Oh, serius. Saya waktu di sana tidak menangkap suasana gitu. Cuma sebentar. Saya mau kasih testimoni dulu waktu ke sana. Iya. Mungkin adalah 2-3 kali main ke sana ya, berkunjung beberapa saat, itu nggak lama juga. Nah, Tapi kan sempat masuk ke dalamnya tuh. iya. Dan diperbolehkan juga waktu itu Iya. sama atasannya Om ya gitu waktu itu. Nah, kemudian saya apa istilahnya? Touring ya. Ya tour gitu ya. Ternyata jauh dari kesan menyeramkan. Iya. Makanya kenapa saya tadi nanya apa bedanya LP, rutan sama Bapas tadi, itu bedanya di mana gitu. Takutnya gini, oh yang kemarin Om Doni kunjungin mah ya jelas lah ramah lingkungan, ramah pengunjung, tempatnya enak. Bahkan terkesan fasilitasnya juga asik ya, ada lapangan basket, Iya. masjidnya bagus. Nah, jadi Om, waktu gue berkunjung ke sana itu kan kesannya itu kan enak ya, maksudnya enak tuh fasilitasnya nyaman gitu ya, hijau, sejuk, ramah pengunjung, bahkan ya ramah penghuni juga. Iya. Karena gue lihat ya walaupun tetap ada teralis itu pasti lah ya. Iya. Cuma maksudnya manusiawi lah gitu istilahnya, Oh iya, enak banget. pasti, Ya kan, pasti gitu. harus. Nah takutnya beda gitu, misalnya ya jelas lah kalau yang Om Doni kunjungi mah itu mah rutan, ya Oke, kan, siap. ramah pengunjung dan sebagainya, Siap. fasilitasnya Siap. enak gini. Siap. Kalau Bapas beda lagi, kalau LP beda lagi, kalau Oh, kelas 1 beda, kelas 2 beda. Apalagi kalau di yang muncul di berita-berita kan kayak waktu tahun berapa tuh ada kerusuhan yang di Medan apa di mana tuh? Nah. Kerusuhan mana? Tanjung Gusta kayaknya ya. Iya kayaknya yang di Medan apa di mana tuh ya, yang dijebol itu kan gitu kan. Belum peristiwa, mohon maaf misalnya bukan bermaksud mengungkit luka lama ya, Makobrimob. Misalnya peristiwa Makobrimob yang napi teroris ngejebol gitu kan. Itu kan yang tertangkap di masyarakat kan yang serem-seremnya aja ya, gitu tuh maksudnya. Sementara yang saya kunjungin itu ya takutnya gitu tuh beda. gitu. Oh, itu mah yang Doni kunjungin mah rutan. Ya iyalah, itu mah udah mau kembali ke masyarakat, makanya suasananya nyaman, enak, ini segala macam.
kalau yang ini beda lagi nih, yang ini beda lagi nih gitu. Enggak. Ada level-levelnya Om, gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau kami ada SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya itu semua harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahkan di antar kami sendiri di UPT ada rankingan juga. Oh, jadi ada award-nya juga. Semacam akreditasi kalau di pendidikan? Enggak, beda. Jadi ketika salah satu UPT tersebut atau lapas atau rutan sudah memenuhi unsur hak asasi manusianya, mendapat reward. Oke. Penghargaan sebagai UPT yang berbasis hak asasi manusia, berbasis HAM. Kalaupun belum, bukan berarti tidak ke arah sana. Tidak ada atau melanggar hak asasi, tidak. Semua ada prosedur. Ada aturan, oke. Bahkan kalau Om Doni bisa datang, kami ada namanya SAE. Apa tuh? Sarana Asimilasi dan Edukasi. Oke. Tempatnya hijau, tidak ada pagar kelilingnya, juga relatif lebih nyaman lagi. Itu salah satunya adalah lapas terbuka namanya. Oh. Ya, nggak takut kabur Om? Nggak takut kabur itu? Jadi di sini adalah bagaimana sarana asimilasi dan edukasi ini dibuat oleh pimpinan kita sebagai lapas terbuka untuk mengaktualisasikan warga-warga binaan yang memiliki keterampilan, bisa menanam, itu beternak, betul. Tapi dalam wadah yang sangat konkret Bahkan kemarin kalau tidak salah di lapas terbuka Cianjur sampai panen melon. Udah luar biasa itu. Golden melon loh. Iya. Dan ya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Ya, pasti, mereka bisa menghasilkan ya, sesuatu, produktif banget. Nah, untuk yang Om Doni datangin itu memang harus berbasis HAM gitu. Kita kepada pelayanan kepada warga binaan, kepada stakeholder, instansi lain atau lintas sektoral, dan kepada keluarga warga binaan pun kita harus tetap ramah mengedepankan. Jadi kesan serem angker itu hanya temboknya aja memang serem. Iya, itu harus ya kan. Tapi gini nggak Om, sorry mungkin ada perbedaan kali Om, bisa jadi ini maaf ya, ini pertanyaan awam ya, maksudnya karena saya juga kan baru 2-3 kali kesana juga kan nggak lama ya, dan tidak berkenan untuk nginep lama-lama juga. Nggak ada sinyal cuy. Gila, nggak betah gue, nggak ada sinyal. Gini Om, kali Om mungkin kenapa ya, kalau yang maksud saya gini, dibedain nggak sih Om, misalnya kalau itu mah napi ya, istilahnya napi ya. Oh ya. Nah, napi yang kejahatannya mungkin white collar crime, jadi kayak penipuan, pencucian uang lah, atau misalnya penggelapan atau apa. Kalau yang serem itu mah yang napi-napi yang kapok atau begal, teroris gitu tuh, yang terkesan serem gitu ya. Itu beda tuh gitu. Sementara kalau yang ini soft itu karena ya iyalah orang napi-napinya juga orang baik, dalam tanda petik itu baik tuh karena kejahatannya nggak terlihat mata ya, maksudnya bukan kejahatan brutal gitu, artinya kayak nipu apa gitu. Ada beda nggak sih Om? Sebenarnya gini, pengklasifikasian kategori white collar crime, blue collar crime bukan gitu ya? terkait dengan jenis kejahatannya, tapi tergantung bagaimana asesmen dari warga binaan. Asesmen dari warga binaan. Iya. Maksudnya tidak melulu terhadap apa tindak pidana yang dilakukan, tapi dari juga misalkan satu contoh gini. Ada seseorang yang ketika nanti dia di asesmen, kemudian dalam masuk kategori dia harus pada lapas maksimum. Iya, kayak Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Jadi pengkategoriannya kami itu ada 4 kategori. Pertama, super maximum security. Itu tuh kejahatan apa aja biasanya? Extraordinary crime ya? Extraordinary crime, contohnya yang terorisme yang sering terjadi. Kemudian narkoba bisa. Oke. Terus ranking 2-nya? Biasanya one man one cell. Oke. Kemudian maximum security. Yang ranking 2. Ranking kedua. Maximum security. Oke, artinya di sini sudah ada penurunan tingkat resiko, kemudian yang ke masih boleh interaksi atau masih one man one cell? Ada aturan yang mengaturnya, nanti tunjuklah juknisnya. Dilihat di kami dari ada SOP-nya betul. Oke. Tapi ya panjang lah kalau dijelasin. Iya, intinya begitu. Umumnya aja juga. Nah, yang ketiga medium security. Yang keempat minimum security tadi yang salah satu contohnya lapas terbuka tadi. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan berdasarkan karena dia itu tindak pidana juga. Tindak pidananya ya, bukan bisa aja ketika dia tidak. white. Bisa
misalkan satu bisa juga ya white collar, tapi kalau Kalau udah dia- parah mah super maksimum ya. Bukan berarti dia brutal. Betul. Jadi nggak gitu juga. jadi kita memang harus sesuai dengan objek yang akan kita lakukan pembinaan. Nah, saya mau nanya tentang tipikor, tindak pidana korupsi ya. Itu kan kayak misalnya dipindahkan ke suka miskin misalnya yang suka menampung. Nggak, maksudnya saya cuma pengen nanya ini aja, tenang Om. Aman-aman, nggak bahaya tak? Aman-aman. Saya cuma pengen nanya, itu apakah khusus selnya itu, ataukah memang ada klasifikasi kayak gitu? Super maksimum. Jadi mungkin nggak sih misalnya koruptor itu super maksimum, tapi ada juga yang medium, ada yang ini. Aduh, napas dulu ya. Pertanyaannya mulai berat. Kalau Om ini mah pertanyaan umum. Jadi gini. Sebenarnya dalam sistem pidana kita yang dihilangkan adalah pidana kebebasan bergeraknya saja. Nah, gitu. Pidana kebebasan bergerak dalam artian dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara umum. Misalkan itu yang dimaksud dengan super maksimum, medium iya, itu yang dimaksud iya, itu. Iya. Ketika nanti pada saat dia ada di dalam kemudian dia disatukan dengan warga binaan lain, itu tergantung dari kebijakan para pimpinan yang ada di situ, melihat bagaimana mereka masih bisa bersosialisasikan dan sebagainya. Itu jadi yang mengatur adalah kepala LP-nya atau kepala Iya, sirutannya gitu berdasarkan aturan lokal berarti. Iya. Karena gini, bisa jadi jangan sampai nanti kemudian lapas itu sendiri ketika dihilangkan hak-hak asasinya dia untuk berinteraksi, itu malah menjadi blunder juga buat si yang menjalaninya gitu kan. Karena kalau tidak ada teman dalam menjalani pidana itu kerasa luar biasa, lonely banget kan gitu. Nah, seperti itu artinya tetap hak-haknya dia untuk bisa berinteraksi kemudian dipenuhi ya. Seperti itu. Nah, artinya super maksimum security pun dipergunakan atau dijadikan sebagai sarana pembinaan itu sudah harus sesuai dengan standar yang harus dilakukan. Ada asesmennya. Tidak semata-mata ini kamu harus masuk sini super maksimum. Oh gitu Om. Oke. Nah ini mungkin sesi penutup deh gitu ya. Ya kita biasa guys ngedugem. Beli ketan susu padahal. So gaul. Nih gini Om, pertanyaan terakhir mungkin dari gue adalah, mungkin masih banyak orang yang belum bisa ngebedain PTN, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama (PA) ya, kemudian ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mungkin pengadilan militer. Iya. Ya itu kalau berdasarkan Om yang mungkin mempelajari secara itu sebenarnya bisa googling sih pertanyaan ini, cuma banyak kan orang yang malas googling juga padahal udah dikasih ini ya. Mungkin kalau diterangkan oleh ahlinya atau yang pernah sekolah di bidang itu mungkin lebih enak. Bedanya apa sih Om kalau secara gambaran umum? Kalau misalnya ada aparat nih, berarti kan pengadilan militer kan harusnya ya. Tapi dia recok sama istrinya, apakah itu di pengadilan militer apa di pengadilan ini nih agama. Terus misalnya, mohon maaf, misalnya terjadi tindak pidana, istrinya dibunuh gitu ya oleh si aparat gitu. Atau yang kasus kemarin viral tuh ya, misalnya ada aparat sama aparat urusan rumah tangga dibakar itu yang kemarin viral tuh. Nah itu larinya ke pengadilan militer ya, atau pengadilan institusi gitu ya, atau ke pengadilan agama tuh, karena urusannya kan rumah tangga tuh. Gimana sih Om bedanya apa sih PTUN, PN, pengadilan agama sama militer? Kalau singkatnya gini, kalau sesuai dengan namanya aja ya, kalau misalkan pengadilan agama biasanya keterkaitan dengan keagamaan, interaksi, cerai waris sebagainya. Kalau ada unsur pidananya di situ gimana? Penggelapan warisan atau apa? Nanti ada pengadilan negeri. Dialihkan? Iya, di situ dengan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku dong gitu kan. Dia melanggar pasal berapa gitu kan. Terus terkait dengan pengadilan militer ya khusus untuk anggota, tapi bukan Polri gitu. Kalau Polri hanya untuk anggota militer, TNI dalam hal TNI ya, AD, AL, AU. Karena nanti kalau misalkan kalau setahu saya kalau untuk anggota Polri itu ada namanya sidang etik. Punya tersendiri. Ketika nanti sudah sidang etik, kemudian terjadi pelanggaran pidananya, maka akan dilarikan ke pengadilan negeri. Terus yang terakhir PTUN itu terkait dengan kebijakan tata usaha negara yang
misalkan ada seseorang yang misalkan ASN tidak sesuai dengan, tahu-tahu ada hukuman disiplin dan sebagainya, nah bisa dilakukan di PTUN, jalur tata usaha negara. Tata usaha negara, administratif, lebih ke administratif Ya. Nah, terakhir mungkin ini pertanyaan paling bodoh ini, tapi mungkin banyak juga orang yang nggak paham bedanya pidana sama perdata, Om. Gampangnya aja. Itu kan simpel banget ya. Ini kuliah hukum singkat nih. Nanti gua kasih judul thumbnailnya gitu deh. Kuliah hukum singkat. Jadi ngajarin kuliah lagi ya. Gak apa-apa. Sambil inget-inget pelajaran dulu kan. Ya intinya gini, kalau biar gampang, pidana itu kaitannya dengan sesuatu yang melanggar hukum terkait dengan asas yang lebih cenderung ke arah stabilitas. Salah satu contoh misalkan gini, pelanggaran terhadap hak orang, ya entah mencuri, menipu, apa sebagainya. Gitu. Nah, kalau perdata itu keterkaitan dengan administrasi, lebih cenderung dengan tentang perikatannya, hukum aturan tertulis administrasi. Bisa jadi sisi perjanjiannya, kontrak-kontrak gitu ya, kontrak dan sebagainya. Itu aja lah yang hak dagang merek kayak gitu termasuk perdata ya. Ada haki sendiri itu, ada haki ya, itu di perdata biasanya. Hak atas kekayaan intelektual ya, biasanya perdata ya. Oke, itu jadi secara umumnya gitu ya. Ya, kalau untuk secara lebih detailnya, googling aja lah. Iya, googling aja. Enggak, ini secara umum gue pengen tahu. Siap. Nih Om, terakhir gue ada temen nih. Ya nggak usah kenapa. Ini terakhirnya panjang banget. Mumpung ketemu, kita nih jarang ketemu soalnya. Dia sibuk dinasnya di Tangerang sih. Gue di Serang, jadi jarang banget ketemu. Gue ada temen nih Om, gue dia boleh terus gara-gara kotaknya. Padahal ini belum bahaya loh, pertanyaan saya ini masih ngerem karena saya juga butuh YouTube saya jangan sampai di ban. Saya punya teman Om, mohon maaf, dia bercerai ya, tapi selama masa berumah tangga mereka berusaha lah, punya perusahaan dan sebagainya, PT gitu ya, bisnis bareng lah ketika menjadi suami istri, lalu cerai. Nah kemudian karena temen gue, jadi kan dia suka cerita gitu ya, curhat lah gitu, terus sedikit banyak curhat. Minta masukan juga enggak sih, ya gue cuma dengerin aja karena orang namanya curhat ya. Tapi sekilas dari cerita-ceritanya dia ini, gue tangkap gini, aduh Don ribet banget tahu katanya, gue ngurus perceraian di pengadilan agama dong udah pasti. Tapi yang bisnisnya ini ternyata sidangnya di PN, pengadilan negeri, yang terkait bisnisnya itu. Jadi ada bagi hasil negeri. Apa sih, ada bagi hasil usaha atau apalah, terus ada jurusitanya, itu bukan dari pengadilan agama tapi dari pengadilan negeri. Nah, jurusitanya itu. Jadi saya potong itu gimana sih Om? Jadi gini, terkait dengan pernikahannya memang ada di pengadilan agama. Status cerainya itu ya. Betul. Nah, pengadilan negeri itu juga menyidangkan perkara perdata yang terkait dengan hubungan perikatan tadi, yang tadi ada selama pernikahan. Ya, misalnya karena kan ada usaha, bisnis, ada perjanjian dan sebagainya. Makanya kenapa pengadilan negeri hadir turun tangan di situ sebagai penengah untuk keterkaitan dengan hak gonogini. Bisa bukan hak gonogininya, tapi terkait dengan perjanjian usaha yang mereka rintis berdua. Ya itu mereka bikin PT. Jadi si suaminya misalnya dia jadi direktur, yang istrinya jadi apa, terus nanti siapa lagi jadi komisaris gitu. Nah itu tuh ya gitu akhirnya di ininya ke PN gitu. Memang seperti itu ya. Iya. Ada nanti di situ di perdata bisa diajukan untuk terkait dengan perusahaan. Itu karena mereka nggak pakai perjanjian pranikah kali ya, kayak gitu tuh. Atau gimana sih? Zaman sekarang kan lagi hype banget tuh. Woi dong kalau mau nikah tuh harus ada perjanjian pranikah. Saya belum bisa banyak bicara karena kan memang nggak dicurhatin juga kesana, ya. Gitu. Cuman artinya kalau memang bicara profesional sebaiknya sih kalau dalam hal pembuatan perusahaan itu terlepas dari ikatan rumah tangga sehingga akan berdiri secara profesional. Kalau saran saya pribadi sih susah pun kalau di Indonesia kan essential value. jadi enak gitu ketika bicara terjadi penggelapan dan sebagainya, kita udah clear. Yang paling penting gini, yang paling penting adalah dalam menyelesaikan segala sesuatu adalah kita harus bersumber kepada landasan hukum yang berlaku. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh juga berdasarkan persepsi sendiri, tapi berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga nanti apa yang dihasilkan adalah win-win solution gitu. Jadi berkeadilan, berketuhanan yang berkeadilan tuh
bisa tercapai. Bisa diwujudkan, Itu aja sih. Wow, oke. Waduh, Om Rana thank you banget nih. Siap, Sudah sama-sama. ngobrol-ngobrol cukup lama kita ya, berapa menit nggak tahu nih karena banyak stopnya. Ya, ini ada iklan tit dari mana itu nyala mulu, nyelang gitu ya. Jadi ngeganggu, banyak pause. Ribet nih gue ngeditnya nih, nggak apa-apa lah. latihan, belajar dari YouTuber, belajar jadi YouTuber. Oke, Om Rana thank you sekali lagi. Siap, Kapan-kapan sama-sama. kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang berbeda ya, supaya Om Rana lebih lepas ngobrolnya. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Gue Dini Mars. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.